karena yang baca Qurannya saya. Bapak Ibu hanya dia baca terjemah. Kecuali Bapak Ibu tidak bisa baca terjemah. Itu repot saya. Baca aja. Baik, untuk memantapkan niat kita tadabbur, kita buka surat diawali yang pengantar dulu surat 38, surat Shad ayat ke-9. Surat Shad surat 38 ayat 29. Jadi yang penting sebenarnya bahwa Quran terjemahnya atau aplikasi Quran yang ada di HP. Ya, surat Shad ayat 29. Sudah, Bapak Ibu yang ada di rumah sudah siap. Nanti yang baca terjemahnya yang ada di mesin saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Tadi subnet, linknya dari kitab Al-Quran yang kami berikan kepada murid-murid berkah ayat-ayat dan dapat pelajaran. Ya, kitab Al-Quran ini, jadi Al-Quran sering menyampaikan Al-Quran ini, nggak pernah itu. Ini artinya itu kata kunjung dekat. Maksudnya supaya umat Islam selalu dekat dengan Allah. Sehingga terjemahnya kitab Al-Quran ini yang kami telah menurunkannya ilaika kepadamu. Munya siapa? Muhammad. Muhammad sudah nggak ada. Berarti kepada umatnya. Dan kamu itu sendiri, artinya kepada perorangan. Setiap pribadi kaum muslim itu ya diturunkan Quran atau selalu diingatkan secara pribadi-pribadi. Atau kata ulama tuh bayangkan Quran ini kalau sedang dibacakan sedang turun kepada kita atau sedang diwahyukan kepada karena Nabi Muhammadnya sudah tidak, tapi Qurannya kan masih ada. Ya, mubarakun penuh dengan berkah. Mubarak penuh dengan berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ulama sepakat mengartikan berkah ziyadatul khair. Itu berkah. Ziyadatul khair bahasa Arabnya. Kalau terjemahnya ziyadah tambah khair kebaikan. Jadi bertambah kebaikan. Ada orang ngambil nama Khair itu Abdul Khair, perempuannya Khairia, gitu. Ya Khair. Nah itu dari Al-Quran. Berkah itu bertambah kebaikan. Baik. Jadi siapapun yang dekat dengan Al-Quran dipastikan akan bertambah kebaikan. Kebaikan apa? Pahalanya, karunia-nya, ketentramannya, kebahagiaannya, ya, itu bertambah berkah. Beda dengan berkat. Kalau berkat lain lagi. Kalau berkat itu daripada ngebrek diangkat. Jadi 2 bulan. Ya. Nah supaya Quran ini mendatangkan berkah, yang masuk ke masjid bingung gitu, yang mana kebanyakan pintunya memang bingung. Jadi supaya
mendatangkan keberkahan, syaratnya cuma dua, atau langkahnya cuma dua. Supaya menghadirkan keberkahan, langkahnya cuma dua. Satu, lihat dabaru ayatihi, ditadaburi ayat-ayat. Tadabur apa? Tadabur itu. Tadabur itu mengkaji, mendalami, menghayati, itu tadabur. Mengkaji, makanya pengajian namanya, yang mengkaji, ini pengajian. Jadi tadabbur itu artinya tiga, mengkaji, mendalami, mendalami itu artinya menghayati, mendalami, satu lagi memahami. Makanya saya sebagai pribadi itu pengen apa yang sampaikan tuh udah dipahami, paham. Jadi guru yang baik itu guru yang murid-muridnya mudah paham, bukan murid-muridnya jadi pusing, bingung. Karena syarat ilmu itu dua, pertama al-fahmu, yang kedua al-idrok. Al-fahmu itu faham, makanya faham itu bahasa Arab. Udah dipakai dalam keseharian bahasa kita. Pertama, syarat ilmu itu dua. Pertama, al-fahmu. Yang kedua, al-idrok. Al-idrok itu artinya menguasai. Menguasai. Jadi setelah paham supaya dikuasai. Setelah dikuasai kan berarti diamalkan. Makanya doa para ulama itu Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Tapi dalam Quran Robbi zidni ilma, warzuqni fahmanya tambahan para ulama. Nah, ada dalam hadis juga ketemu itu adanya itu para ulama. Warzuqni fahma itu ya Allah berikan kami pemahaman. Warzuqni fahma. Banyak kalau paham, kalau belum paham bertanya. Nah, itu arti tadabbur tadi apa? Mengkaji, mendalami, Mendalami, memahami. memahami. Supaya Allah turunkan keberkahan. Jadi gini, Al-Quran itu nggak mungkin mendapat keberkahan kalau kita tidak mentadaburi ayat-ayat. Itu lihat baru ayat. Yang kedua, wal yatazakkaru ulul albab. Bagi orang-orang yang punya pikiran sehat, ulul albab itu, sekarang mungkin guru ngomongnya baru akal sehat ya. Yang punya akal sehat itu bahasa Arab itu ulul albab. Jadi orang-orang yang akal sehatnya jalan, jadikan Quran itu sebagai pelajaran, sebagai pengingat. Lihat tazakar itu dari zakaro, zikir. Lihat tazakaro supaya orang-orang yang punya akal yang sehat, yang lurus, ya menjadikan Quran itu sebagai pengingat atau pelajaran, pelajaran atau pengingat. Nah, insya Allah menghadirkan keberkahan. Jadi supaya berkah, pertama ditadaburi ayat-ayatnya, kedua dijadikan pelajaran atau pengingat, zikir. Zikir itu mengingat. Lihat zakaro itu dari asal katanya zakaro ya guru zikir. Zikir. Yang kedua kita pindah ke surah ini semangat tadabbur ya. Surat Muhammad surat 47 ayat 24. Surat 47 surat Muhammad ayat 24. Ya, sering kita baca. Memang belajar Quran itu terus mengulang-ulang terus supaya bertambah pelajarannya bertambah nasihatnya. Surat 47 Muhammad ayat 24. Sekarang giliran Pak Alek baca tadi. Ya, kita dengarkan atau ikuti dalam hati bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah afala yatadabbaruna Al-Quran, maka apakah mereka tidak mau tadabbur?
Atau jangan-jangan hati mereka jadi orang yang tidak mau tadi mengkaji, mendalami, memahami Quran, lama-lama hatinya terpuji. Terpuji itu artinya tidak mendapatkan nasihat, tidak mendapatkan petunjuk. Hidupnya tidak sejalan dengan petunjuk Allah. Itu artinya hatinya terpuji. Yang menguji siapa? Dirinya sendiri. Contoh, kalau orang terkunci di kamar mandi, siapa yang bukain? Nggak ada orang. Tolong-tolong nggak ada yang dengar. Berarti yang harus berusaha keluar dari kamar mandi karena terkunci dirinya sendiri. Entah bagaimana cara. Itu namanya terkunci. Dia menguji dirinya sendiri. Nah, jadi Allah sudah menurunkan Al-Quran supaya hatinya tidak terkunci, supaya mendapat keberkahan tadi, ya, dengan jalan tadabbur. Sekali lagi jangan salah pasang. Ada orang ngajak tadabbur alam. Jadi tadabbur alam itu salah pasangan. Kalau alam itu tafakur. Tafakur itu merenungkan, memikirkan. Jadi kalau Al-Quran tadabbur. Nggak tahu nih sejak kapan ini apa di Indonesia itu salah kaprah memasangkannya. Ya, jelas di Quran ini tadabbur masih pasangan Quran. Dua ayat tadi, lihat baru ayat ini. Ya, itu pasangan Quran. Ya. Kalau ingin lagi memastikan tadabbur Quran, buka surat 4. Surat 4 ayat 82. Jadi tadabbur itu pasangannya Quran dan keterangannya 3 surat paling banyak. Tadi surat pertama sudah, surat kedua, surat ketiga ini. Surat 4 An-Nisa ayat 82. 82. Alhamdulillah ini ada apa namanya to'amnya. Dapat. Ayat berapa Ustadz? Ayat 82 Bu. Ini kadang-kadang saya harus menyadari bahwa polis saya ada di dua alam. Satu dunia nyata, ini dunia gaib. Ayat 82 tadi Bapak bilang. Ya 82 Bu. Surat 4 ayat 82. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sampai di sini. Maka tidakkah mereka ayati mendalami Al-Quran seluruh kiranya Al-Quran itu bukan dari Allah. Pastilah mereka menunjukkan banyak hal yang berantakan. Ya, alhamdulillah. Ini perlu saya sampaikan di Zoom-nya 10 nih, 10 jamaah. Jadi dengan di sini ya, berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, 8, 8, 16, 10, 26. Kan dari bayar ya. Tuh, dari Surabaya aja enggak Zoom. Di Zoom ini yang paling jauh, Bu Nolis dari Pak Ustadz. Jadi ini menegaskan lagi bahwa tadabbur itu Quran. Ini ayatnya, bukan alam. Afala tadabbarul Quran, maka apakah mereka itu siapa? Manusia. Tidak mau tadabbur Quran, ya. Padahal Quran ini sekiranya bukan dari sisi Allah. Jadi kalau Quran itu karangan Nabi Muhammad, ya, bukan dari sisi Allah, pasti manusia banyak mendapatkan pertentangan di dalam. Pertentangan di dalam. Ini contohnya, Al-Quran di negara apapun sama. Jadi tidak ada pertentangan. Beda dengan kitab yang lain. Ya, kitab ahli kitab, ya, kitab Injil, banyak pertentangan.
Jadi Quran di negara manapun dengan terjemahan di masing-masing bahasa. Ya, kalau Quran yang banyak pertentangan biasanya kita belajar hadis. Karena hadis itu kan ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang malah maudhu itu palsu. Nah, makanya saya lebih aman ngajari Quran. Kalau ngajarin fikih, nah harus sepakat dulu. Pakai fikih mazhab siapa? Sepakat dulu. Ini mazhab Imam Syafi'i, hadisnya seperti itu mau pakai hadis kitab Sahih Muslim, ya kita hatamkan itu. Ya. Nah, jadi jelas sekali bahwa tadabbur Quran ini diperintahkan Allah dan dalam Quran itu tidak banyak atau tidak ada pertentangan. Nah, kalau alam itu tafakur itu ada di surat 3 surat Ali Imran ayat 190. Surat 3 ayat 100 ya. Surat 3 ayat 191. Ya, ya dari ayat 92 ayat ya. Dua ayat aja. Ya. Tapi ada ayatnya di ayat 191, tapi kita bacanya ayat dari ayat 190. Ini tafakur alam. Ya kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang pencipta langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari asap neraka. Ya. Dan ini menegaskan bahwa dalam penciptaan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan pergantian malam dan siang. Ya. Dari urutan katanya aja ini jelas sekali. Jadi Allah menciptakan langit lebih dulu atau ada mengatakan barang wal ardi dan bumi. Ya. Jadi langit dulu baru bumi. Kemudian pergantian malam dulu baru siang. Malam dulu baru siang. Nah, semua itu menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Liulil albab. Ini menunjukkan ayat ini bahwa ayat Quran itu logis. Logis artinya mudah untuk diterima akal. Ya. Tidak ada ayat Quran itu yang tidak logis. Semua sangat apa namanya rasional, rasional logis. Ada pertanyaan itu Isra Mi'raj kayaknya nggak logis. Dalam Quran kan, ya, logis. Kalau dianalogikan akan logis karena Isra Mi'raj itu bukan kehendak Nabi Muhammad, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasanya asra di perjalanan. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa.
Itu bukan maunya Nabi Muhammad, tapi maunya Allah SWT. Hanya diperjalankan. Kalau diperjalankan, semut aja bisa nyampe ke Turki, ya. Semut nyampe Turki, gimana caranya? Ikut jasnya Pak Alek. Pak Alek ambil jas mau ke Turki, tahunya di situ ada Raja Semut ikut. Ikut dalam koper juga. Artinya dia diperjalankan oleh Pak Alek. Pulang dia ceritanya. Alek pulang lagi ke Indonesia. Raja Semut keluar. Dia ngomong sama rakyatnya, wahai rakyatku, saya dari Turki. Apa seminggu lah kata tadi saya. Udah nggak ada yang percaya tuh rakyatnya, karena belum dengar kelanjutannya. Nggak mungkin, mungkin kesana berapa hutan gitu. Nggak mungkin, kata Raja Semut. Banyak nggak percaya tuh, warga nggak percaya. Wah, raja kita udah gila ini. Ya, katanya dari Turki raja kita udah gila nih. Kata Raja Semutnya, saya ikut jasnya Pak Alek. Oh ya deh kalau gitu. Gila. Katanya kalau gitu. Nah itu yang langsung percaya itulah Abu Bakar. Sebelum diberikan gelar As-Siddiq, kata Abu Bakar, saya percaya apa yang disampaikan Rasulullah tentang dia dari Masjidil Haram ke Aqsa, itu kalau naik unta 2 bulan tuh dari Masjidil Haram ke Palestina, ya. Terus udah gitu naik lagi ke Sudah Muntaha lagi katanya. Wah itu enggak. Tapi kata Abu Bakar, jangankan begitu cerita Rasulullah lebih dari itu katanya saya percaya. Nah, makanya diberilah gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu yang membenarkan cerita Isra dan Mi'raj. Jadi itulah maksudnya akal sehat. Akal sehat. Saya punya cerita, mungkin ini yang siang kali saya ceritain. Sultan Takdir Ali Sabah, dulu ateis atau tidak percaya. Temannya Kiai Agus Salim, sama-sama orang Minang, orang Padang, sama-sama orang Jepang, orang Minang. Nah, ketika satu hari Sultan Takdir datang ke rumahnya Agus Salim. Pak Agus Salim sedang sholat zuhur, ya, dia lihat rukunya, sujudnya gitu. Setelah sholat, ditanya oleh Sultan Takdir. Bagus katanya, itu tadi apa yang kamu lakukan? Itu saya beribadah pada Tuhan saya Allah, namanya sholat. Itu yang tadi yang melantai itu apa itu? Sujud. Itu. Ruku tadi dulu ini apa? Jongkok itu. Ah, itu ruku namanya. Terus tadi kayaknya nyiumnya berkali-kali itu kayaknya. Berkali-kali itu. Tapi buat kelaparan kan, bukan. Nah, kata kata takdir, itu ajarannya begitu ya. Kalau saya katanya, ajaran yang tidak masuk akal, itu saya akan nggak mungkin saya jalankan. Tidak logis lah itu. Nggak masuk akal itu apa tuh gerakan-gerakan itu nggak logis. Mendingan kayak apa namanya nyari duit logis itu ya, kerja dapat itu logis. Itu logis itu ya. Nanam apa namanya, bertanam, kemudian jadi berbuah panen, itu logis. Kalau ruku sujud itu nggak logis. Baik kata gitu. Kita diskusi sekarang kata Pak Agus. Baik. Kita sama-sama orang Minang. Kalau Lebaran kita pulang kampung. Waktu itu belum populer naik pesawat, jadi naiknya kapal ke Bakauni terus ke Merak Bakauni. Dia tanya sama Pak Takdir, kalau kamu pulang kampung itu naik kapal laut, apa yang kamu lakukan? Ya saya beli tiket. Terus ya udah masuk ke kapal aja. Terus duduk dengan manis lah sampai harapan sampai ke Bakauni. Nah kamu pulang itu sebenarnya udah gak logis. Kok nggak logis? Apa kamu percaya itu kapalnya itu nggak rusak? Itu nggak yang nggak percaya. Nah, ya saya percaya aja. Terus apakah kamu yakin tuh nakodanya akan mengantarkan ke sampai Bakauni? Jangan-jangan nakodanya itu misalnya mabuk ya. Bisa jadi nggak nyampe Bakauni malah kemana-mana ya. Eder lah gitu ya. Nah, itu. Nggak tanya kan? Kamu artinya percaya saja kapal itu sehat, kemudian nakodanya juga waras kira-kira. Nggak nanya-nanya. Kalaupun nanya, dijelaskan oleh teknisinya, gitu, kamu percaya aja. Karena ilmumu tidak sampai. Oh iya, iya, memang saya. Artinya kamu duduk maca aja. Tanya, mau nyampe apa enggak, terserah, pasrah aja ibaratnya tahu.
Oh iya, nenek kalah tuh ini, kalah sudah tahu. Akhirnya udah berpisah kan. Pada satu hari dia ke Jepang, takdir ini naik pesawat terjadi kecelakaan pesawat karena peristiwa pesawat pesawat itu tidak di atas atau di bawah landing, semua meninggal penumpang kecuali 10 orang, salah satunya dia serta takdir itu salah satu. Kalau takdir, oh sih bisa selamat saya gitu. Padahal pesawat udah lumayan tadi. Kok saya tadi, walaupun belum keberat kayak gitu ya, tapi saya hidup masih hidup. Wah, aneh ini katanya, ini nggak logis nih, saya bisa selamat itu nggak logis kan. Nah akhirnya dia balik lagi sama Abu Salim. Abu Salim tahu cerita itu. Tuh, kamu kan selamat itu katanya kata Abu Salim. Kalau secara syariatnya, lainnya kamu sudah mati itu. Berarti ada kekuatan yang maha dahsyat yang menyelamatkan kamu. Itulah Tuhan saya, Allah. Nah, sudah jauh banyak gitu, akhirnya dia dapat hidayah. Betulnya, akhirnya dia masuk Islam, bersadar di dengan Abu Salim. Dan sejak itu katanya kan dia seorang pujangga puisi. Sejak itu puisi-puisinya saya-sayanya lebih religius. Enggak umum, lebih jadi tentang Tuhan, tentang rohani, tentang spiritual, lebih religius tentang idealisme. Nah, itulah saya dapat buku dalam bacaan itu di bukunya Kak Nur itu. Ada cerita itu. Ya, artinya, makanya kata Pak Koresia itu, kehidupan ini ada tiga dibagi. Ada yang rasional, yang masuk akal. Ada yang irasional, tidak masuk akal. Cuma ada yang ketiga ini, supra rasional. Supra itu artinya di atas yang irasional. Nah, itulah mudi itu. Isromiran itu. Isromiran itu yang supra rasional. Melebihi irasional. Irasional jauh dari ini. Ya. Kayak ditanya, Allah itu di mana? Bagaimana wujudnya? Gitu. Yang irasional bisa supra rasional. Sama dengan ada pertanyaan gini, eh, setiap sesuatu ada yang menciptakannya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menciptakan Allah? Kan gitu sama dengan itu. Pasti yang ada itu ada yang ciptakan. Berarti Allah pun ada yang menciptakan. Gitu. Apa jawabnya? Jawabnya begitu. Pertanyaan jawabannya di logika. Angka satu itu bilangan angka satu berapa kali berapa atau tambahan berapa dengan berapa angka satu itu. Iya, artinya tetap satu kan? Tetap satu kan? Kalau dua kan ada tambahan. Dua itu angka satu tambah satu atau dua kali satu. Kalau tiga sama juga. Tapi angka satu itu nol tambah satu kan gitu. Atau tetap yang namanya nol nggak ada angka. Itulah Allah. Qul wallahu ahad. Makanya itu satu. Angka nol 9 kalau nggak ada satu nggak ada nilainya kan. Tapi angka nol 9 ditambah satu jadi 1 miliar. Ada nilainya. Depannya dan belakang. Depannya jadi membuat berarti nol ini karena ditambah satu. Itu jawabannya bahwa Allah tidak ada yang menciptakan karena itu Maha Esa. Jadi satu itu nggak ada yang menyebabkan. Terus kalau ada pertanyaan lagi, di surga itu makan, minum, bersenang-senang, ya. Tapi BAB nggak? BAB nggak? Hah? Masa di surga ada WC? Tempat yang suci itu ada berarti kalau ada WC ada yang jagainnya. 2.000. Ada yang jagainnya 2.000 lagi. Kalau tahu sendiri kalau di Indonesia ada WC ada penjaganya. Hah? Iya, dalam hadis itu semuanya menjadi apa namanya keringat yang lebih wangi dari minyak kasturi. Tapi jawaban logikanya begini,
Kan pertanyaan itu berarti nggak logis itu. Setiap orang makan, minum pasti BAB atau BAB. Oh bisa di surga itu makan minum nggak BAB itu bisa. Bagaimana jawabannya? Ada jawaban untuk membantah atau untuk menguatkan. Kita semua berasal dari rahim ibu kita. Kita janin 9 bulan atau hidupnya kita hidup itu dari 4 bulan sampai 9 bulan, katakanlah 5 bulan ya. Ibu kita makan, minum, pasti kita juga sebagai janin ikut makan minum. Tapi apakah janin kita itu BAB di perut ibu kita? Enggak. Kalau BAB, repot juga ibu ya ini. Gimana ininya? Biarkan. Ya. Jadi di rahim ayah ibu kita, ibu kita aja kita nggak biar apa ini. Dan itu disebut dengan kuasa Allah. Subhanahu. Ya logikanya gini aja sama. Nabi Adam nggak punya ayah, ibu ada. Nabi Isa nggak punya ayah, lahir. Itu yang disebut dengan bisa jadi yang suprarasional. Suprarasional. Terus pertanyaan ketiganya, iblis itu udah pasti masuk neraka. Tapi iblis itu kan dari api, neraka, api juga. Berarti api ketemu api nggak panas dong. Nggak panas. Api dengan api sederhana. Api ketemu api nggak panas. Berarti iblis walaupun masuk neraka dia nggak merasa panas. Kayak Nabi Ibrahim gitu. Jawabannya, Hah? Iya, nah iblis kan dari api. Itu dijamin Allah dipastikan masuk neraka dia. Neraka juga dari api kan. Jadi iblis dari api, masuk neraka dari api. Berarti api masuk api, dia akan panas ya, sama-sama api. Ya. Sama dengan air masuk ke air gitu kan. Dipanggil nih orang yang naik di sini mas. Ditambah sama dia. Langsung teriak kan? Oh iya, kencang-kencang. Sakit nggak? Sakit, perih, perih. Kalau nggak sakit, tambah lagi sekali. Pak, waduh sakit lagi. Baru nanti ini dari kulit. Ketemu kulit. Ketemu kulit tetap sakit. Iblis api, ketemu api lagi. Bukan nggak sakit, iblis perih nanti iblis. Karena apinya dia dengan api neraka beda. Beda ciptaan Allah beda. Ya itu. Itu cerita itu zaman dulu ada. Jadi orang non muslim atau orang tidak percaya Tuhan datang satu majelis. Di situ para syekh ada di dalam. Anak muda yang menjawab orang tadi itu namanya Imam Hanafi. Waktu muda itu sudah bisa jawab. Imam Hanafi kan ada mazhab Hanafi. Nah, itu yang dia menjawab itu. Sampai ditampar orang itu sama dia, ditampar apa pipinya. Jadi lagi-lagi jalan Islam itu sangat logis. Dan di antara yang harus kita logikakan adalah penciptaan langit dan bumi. Makanya di sini di ayat 191 tadi kembali ke surat Al-Imran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Memikirkan tafakur dalam penciptaan langit dan bumi. Langit bumi adalah alam semesta. Makanya tafakur nah, bukan tadabbur. Ya tafakkaru. Tafakur. Tafakur itu fakar memikirkan Nah, sebelumnya ada ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir itu bukan hanya dia duduk. Seperti kan kita sedang berzikir dalam keadaan duduk. Ya, qiyam berdiri. Ya, sholat itu kita sedang berzikir dalam keadaan berdiri. Duduknya ada. Ya, wala junubihim atau kita dalam berbaring. Ya, jadi orang yang sholatnya nggak bisa berdiri, duduk dia berbaring ya untuk berzikir. Karena sholat itu di kalau sudah duduk nggak bisa, yang berdiri nggak bisa, berbaring nggak bisa, isyarat nggak bisa, disolatkan.
Ya, isyarat. Setelah isyarat nggak bisa, ada cerita orang datang ke masjid, depan masjid lagi, ya, tapi nggak pernah sholat ke masjid, ya, depan tetangga masjid, sekalinya sholat di depan imam, sekalinya sholat di depan imam, berarti disolatkan, ya. Nah, salah satu amal yang nanti apa namanya menghadirkan 10 pahala itu. Baik, langsung saja tadi ke tema kita dalam durasi waktu kurang lebih jam ke depan, ya, 3 amal soleh yang mendatangkan 10. Langsung buka surat Fatir saja, ya. Surat Fatir surat 35 dari ayat 29 sampai ayat 37. Nah, kita akan kupas satu demi satu. Langsung terjemahnya saja. Surat 35 baca ayat 29 30 terjemahannya. Surat 35 29 30. Surat 35 Fatir. Fatir itu sebelum Yasin. Ayat 35 29. Nanti sampai ayat 37 ya. Ya, 29 30 dulu dua ayat, dua ayat. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat dan infakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan mereka Perniagaan. Ayat 30-nya. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Pengampun. Ya. Kita sudah bisa paham amal solehnya sudah disebutkan di ayat 29. Ada 3 amal soleh yang mendatangkan 10 pahala. 3 amal solehnya ada di ayat ini. Pertama, innal ladzina yatluna kitab Allah. Pertama, membaca Quran. Tapi yang disebut yatluna itu kata para ulama itu 3. Membaca Qurannya bukan baca mushafnya saja, tapi baca, pahami, amalkan. Baru namanya yatluna. Tilawah. Yatluna, tilawah itu dari akar kata itu. Utlu, bacalah. Tilawah. Makanya ada MTQ, musabaqah tilawatil. Tilawah itu dari sini. Yang namanya tilawah itu berarti baca, pahami. Jadi amal soleh pertama baca Quran, ya, baca Quran. Dulu orang tua kita, kalau saya dulu pernah di kampung, jadi ada di kota sama, ya yang diajarkan dua, nah ngaji, sholat, sholat, ngaji. Apalagi orang Minang tuh, Pak Alek tuh, anak-anak itu bukan di rumah tinggalnya di Langgar kan, di surau kan, jarang di rumah kan. Dan surau itu diajarkan dua hal itu, ngaji, sholat. Ngaji Quran dan ilmu agama lainnya, fikih segala macam. Atau lagi ya sholat. Kalau belajar sholat berarti diajari wudhu yang benar. Ya. Nah ini ayatnya nih. Jadi amal sholat pertama adalah membaca al. Yang kedua, waqomus sholat, mendirikan sholat. Bahasa terjemahnya itu bukan mengerjakan ya, mendirikan. Mendirikan mengerjakan beda. Kalau mengerjakan nanti efeknya hanya wajib aja kewajiban. Kalau udah sholat kayaknya udah plong, itu udah alhamdulillah ya, kewajiban. Kalau ingin saya sampaikan, kalau kita masih memandang sholat itu kewajiban, itu levelnya TK. Kalau kita bikin level tuh, level misalnya
TK, SD, SMA, SMA belum. SMP lagi. Itu levelnya TK itu. Kalau masih memandang sholat, puasa, haji, umroh, kewajiban, itu masih level bawah. Yang hebat lagi level kedua atas. Kebutuhan. Bukan kewajiban. Kebutuhan. Memang kita butuh sholat. Memang kita butuh puasa. Memang kita butuh sedekah. Memang kita butuh haji, umroh, dan seterusnya. Ya, butuh. Kalau kebutuhan, kita tahu sendiri. Kalau butuh itu, kalau haus, minum. Kalau lapar, makan. Kalau mencintai seorang, gunung ku daki, lautan ku seberang, kuburan ku tinggal, ku lari. Takut kalau berenang. Nah itu berarti butuh. Kalau udah butuh, itu udah kebutuhan udah hebat. Yang hebat lagi, taikin lagi level yang paling tinggi. Kecintaan. Cinta, artinya benar-benar. Nah kalau cinta benar tadi, lautan ku seberang itu. Nah, kalau kebutuhan, lapar, makan, haus, minum, baru kebutuhan. Kalau lautan ku seberang itu berarti kecintaan. Jadi melakukan puasa, sholat, karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Karena itu perintahnya. Sama dengan baca Quran. Bagaimana baca Quran ini menjadi kebutuhan atau kecintaan, jangan kewajiban. Nah kalau udah kebutuhan itu berarti ada hari tanpa baca itu butuh. Apalagi kecintaan. Kalau cintaan itu bisa sehari berkali-kali gitu. Kayak kita dulu ya, dulu nerima surat cinta ya dari seseorang, pasti bacanya nggak sekali, berkali. Itu karena kecil. Bacanya berapa kali buat? Enggak, jangan ada bayi, jangan-jangan bukan surat cinta dari bayi. Ya, disimpan malah ya, bisa berkali kali. Nah, bagaimana Al-Quran itu surat cinta dari Allah berkali-kali kita baca? Karena ini dikirim oleh zat yang kita cintai. Ya, sama dengan sholat. Sholat juga bukan hanya kewajiban, tapi menjadi kebutuhan. Bahkan kalau kecintaan pasti dia tidak hanya sholat 5 waktu, ditambah sholat sunnah karena cinta. Nah kembali tadi, kalau namanya mendirikan bukan mengerjakan, itu artinya kita harus tahu. Akoma itu dalam tafsir Ar-Razi maknanya istimror wa tamam. Istimror itu melakukan sholat secara kontinu. Istimror terus terus tidak pernah ninggalin sholat, bahkan melalaikan sholat. Karena disebut melakukan sholat itu sahur dalam surat Al-Maun. Sahur itu lalai sholat. Lalai sholat. Yang melalaikan sholat itu dua. Satu dunia, dua setan. Setan, dulu setan itu cuma dua, manusia kan jin. Sekarang ada setan yang ketiga, setan gepeng. Dulu setan itu cuma dua, manusia. Minal jinnati wan nas. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Cuma dua. Pertama setan itu dunia. Dan sepertinya di dunia juga maksudnya. Ya. Satu lagi setan yang membisikkan nama dia itu iblis. Iblis, jin, setan. Iblis itu bahasa Arab, ablasa, artinya dia putus asa. Di terjemahan iblis itu putus asa. Ada dua pengertian iblis. Yang kedua, yang pertama putus asa, yang kedua terkutuk. Iblis, iblis itu terjemahannya dua. Pertama, terjemahan aslinya putus asa. Dia sudah putus asa dari rahmat Allah dia. Makanya dia menggoda Nabi iblis. Yang kedua terkutuk sama dengan terjemahan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terkutuk. Itu iblis. Jadi jangan bingung. Setan apa iblis apa bingung. Iblis. Iblis dulunya kan namanya Ajazil. Iblis itu sebenarnya posisinya udah mulia.
sampai bisa ke langit ketujuh. Itu gurunya malaikat dulu Al-Jazuli itu. Gara-gara penciptaan Nabi Adam, nah dia menjadi terusir di situ. Menjadi hina itu karena tidak menghormati Nabi Adam. Yang kedua jin. Jin itu artinya makhluk yang tersembunyi, nggak gaib, nggak kasar. Jin, jin itu. Makanya ada surat Al-Jin, surat 72. Itu surat jin. Jadi ada suratnya jin. An-Nas ada suratnya, jin juga ada. Jin itu makhluk yang gaib atau kasat mata tidak terlihat. Jin. Asal katanya jannah. Jannah tersembunyi. Ya. Makanya manusia mah ins itu nyata, jelas terang. Makanya manusia yang tersembunyi-sembunyi nanti masuk jadi jin. Ya. Tidak transparan itu jin. Jadi jin ini memang tidak transparan. Kalau manusia karena artinya nyata, ins itu nyata, dia harus transparan, ya jangan disembunyikan. Ya, punya ijazah jangan disembunyikan. Supaya ini jelas. Ya, sama dengan jannah. Enggak jin itu jin, jannah, majnun, jinnah itu akar katanya sama. Kalau jin tadi makhluk yang tersembunyi. Kalau majnun artinya gila, akalnya tersembunyi. Hilang akalnya. Majnun, makanya Lela ada apa? Lela Majnun. Majnun. Ada jannah. Jannah itu taman yang masih tersembunyi, masih gaib, belum bisa ke sana. Ya kalau harus mati dulu, harus kiamat dulu. Jannah itu taman yang masih gaib tersebut. Jinnah, jinnah itu bukan jinnah itu ya. Jinnah itu benteng artinya. Benteng itu tempat tersebut. Nah, kalau ditarik ininya, ditarik akar katanya dan apa namanya ditarik titik temunya, berarti sesuatu yang tersembunyi. Jannah, ya junnu itu tersebut. Bisa jadi jin, makhluk tersembunyi. Bisa jadi jannah, tempat indah yang masih tersembunyi. Bisa majnun, akalnya tersembunyi, gila. Bisa jinnah, benteng tempat tersembunyi. Nah, satu lagi tadi syaitan. Syaitan itu artinya membisikkan atau menggoda. Makanya yuwaswisu fi sudurina itu syaitan. Ya, syaitan. Syaitan yang dari bangsa jin, dari setan yang berbentuk manusia. Ditambah setan berbentuk gadget, namanya setan gepeng. Ya gimana? Jujur aja, pas kita bangun, yang dicolek suami apa gadget? Suami juga, apa ini HP maksudnya? Suami juga pas bangun, yang dicolek istri apa HP? Ya itu kita jujur semuanya. Yang maksudnya dipegangin. Yang pertama dipegang itu gadget bukan istri atau suami. Kita memang ini cemburu sama kita. Apa yang dipegang duluan kita dibiarin aja gitu. Itu isu-isu yang di sana bukan yang di sini. Suami-suami yang di sana bukan saya. Ada pun yang di sana pindah ke sini saya juga nggak tahu. Tersebut. Jadi akoma itu tadi mendirikan sholat bukan mengerjakan. Pertama, jadikan sholat bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan malah kecil. Nah, ini amal soleh kedua kan mendirikan sholat. Termasuk pendidikan sholat juga kita harus tahu ilmunya sholat, syaratnya sholat, rukun sholat, sunnah sholat. Itu namanya mendirikan. Istimror tadi. Yang kedua, akoma itu artinya at-tamam. At-tamam itu semakin baik sholat. Sholatnya semakin baik, di luar sholat juga semakin baik. Karena manfaat sholat tanha anil fahsyai wal munkar.
Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jangan seperti seorang pencuri rajin sholat di Masjid Nurul Hidayah ceritanya. Malah kata teman saya dari Pamulang itu sekarang pencuri itu bisa pakai peci, pakai sopan. Habis itu hilang motor, ada yang hilang motornya. Berarti oleh dia. Teman saya di Pamulang itu modusnya sekarang yang ikut sholat pakai sopan, pakai gitu. 3 orang tahunya hilang pada motornya. Modusnya bisa sampai itu. Ya. Nah pencuri itu ditanya, kok rajin sholatnya, nyuri juga rajin? Dia langsung jawab, kalau sholat kewajiban saya kepada Allah, kalau mencuri pekerjaan saya setiap hari. Ini kan nggak nyambung jadinya. Itu sebut sholatnya tidak tanha anil fahsya'i. Kata ulama, semakin banyak, semakin hebat sholatnya, semakin mulia akhlak, semakin banyak. Amal soleh kedua sholat. Dan nanti akan relate, akan nyambung. Amal soleh ini yang membuat kita akan bersama keluarga kita di akhir surga. Akan nyambung nih. Jadi amal soleh tiga ini akan membuat kita sama-sama ketemu lagi di surga. Makanya suruhlah keluarga kita 3 amal soleh ini supaya kita ketemu lagi di surga bareng-bareng. Nanti nggak perlu lagi sholat di surga, ada tadabbur kan. Ngaji nggak perlu di sana. Sedekah juga lagi. Bahasa nggak perlu. Apalagi haji nggak perlu ya. Ini kan capek juga gitu. Amal soleh yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, berinfak dari sebagian harta yang Allah berikan. Sebagian aja, Allah juga tahu kalau semuanya nggak mungkin lah diberikan. Jadi sebagian itu bisa 2,5%, bisa 10%. Semakin eh, memberikan yang dia cintai itu semakin bagus. Berinfak. Baik sir itu apa namanya sembunyi, tidak sebutkan ini, saya kasih dari hamba Allah yang sebutkan saya dan Allah. Ini saya kasih tapi dihubungkan di masjid ya, nama saya, rumah di mana. Nah, itu berarti nanti ria nanti. Atau terus terang dari saya ini itu apa terserah. Asal jangan digoda oleh ria tadi atau apa namanya yang dibutuhkan. Tuh 3 masalah sudah disebutkan ya. Pertama baca Quran, yang kedua sholat, yang ketiga berinfak. Makanya ini alhamdulillah nih kalau siapapun yang berinfak hari ini, gue ini, wah, ini dapatkan 10, 10 berinfak. Sering-sering aja nanti siap ini. Iya, saya akan bahas sedikit tentang membaca Quran. Quran ini adalah mujizat terbesar. Mujizat Nabi Muhammad itu yang terbesar Quran, tapi mujizat lainnya itu banyak. Ini saya baca buku yang sekarang viral itu, Sirah Nabawiyah. Itu sampai khatam saya bantu buku. Itu kalau memang banyak peperangan yang bukan Rasulullah, tapi kebanyakan perang itu mereka yang menyerang atau yang akan membunuh Rasulullah. Ya. Itu ketika para sahabat itu dapat luka, kemudian dapat Rasulullah cukup meludahi itu luka itu sembuh. Lukanya sembuh ya. Itu ujian Rasulullah. Ya. Itu dalam peperangan ada yang luka sakit itu, saya tahu itu cukup diludahi. Makanya setiap Rasulullah meludah itu para sahabat sudah berpegang. Karena mudahnya saja bukan mujizat ataupun berkah. Ya, mudah itu. Kemudian kalau Rasulullah habis wudhu, itu sisa air wudhunya itu ya ditadahin. Ada yang diminum, ada yang yang nyari berkah. Ya. Nah, Al-Quran inilah mujizat terbesar Rasulullah. Nabi Isa punya mujizat nggak? Nabi Isa. Banyak Nabi Isa itu. Ya. Mujizat Nabi Isa itu banyak. Contoh mujizat Nabi Isa apa? Nah, coba buka. Buka surat eh, 3 ayat 49. Itu mujizat Nabi Isa.
Surat 3 ayat 49. Surat Nabi Isa ya, surat 3 ayat 49. Baca terjemah. Hmm. Ya, baca terjemah aja. Itu punya Nabi Isa paling banyak. Pujian Nabi Isa ada di surat 3 ayat 49 surat Al-Baqarah. Coba buat dia. Surat 3 ayat 49. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda sesat dari Tuhan, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepada apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulan bagimu jika kamu orang percaya. Di sini muncul Nabi Isa nih banyak sekali. Satu apa? Ya, satu itu tadi tuh membuat burung membuat burung dari tanah sudah jadi bentuknya, kemudian hidup. Jadi menghidupkan burung yang dibuat dari itu satu. Yang kedua, menyembuhkan orang yang sakit buta sejak lahir. Yang ketiga, menyembuhkan orang penyakit sopak. Sopak itu apa? Kusta ya. Kusta sama lepra beda. Ini dia. Artinya apa itu ya? Gatal-gatal suluh tubuh ya kulit ya. Kalau sampai ngebul gitu di luar ya. Gatal minta ampun itu sopak. Kemudian yang keempat menghidupkan orang mati bisa hidup. Oh, kalau nggak bisa ada sekarang orang mati suami pada hidup lagi. Kemudian yang kelima, Nabi Isa itu tahu makanan yang disimpan di rumah tetangganya. Tahu tuh, masak apa tahu tuh. Makanya nggak bisa nyembunyiin makanan kalau bertetangga dengan Nabi Isa. Tahu. Nah, coba saya ingin sampaikan, kalau kita baca ayat tentang mukjizat, perhatikan kata kuncinya. Biiznillah, biiznillah. Nanti di ayat lain banyak biiznillah, biiznillah ya. Biizni, dengan izin Allah. Maka ketika kita berdoa itu jangan ya Allah, saya ingin izinkan, ada bahasa izin. Kalau izinkan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu kata kuncinya. Izinkanlah ya Allah. Tapi hebatnya lagi sekarang dipakai oleh militer izin ya. Izin. Hebat. Itu bahasa Tuhan coba. Izin. Saya mau ke WC dulu. Izin. Jadi memang kalau izin itu ada restu. Namanya izin banyak. Jangan masuk ke rumah orang kalau belum ada diizinkan. Jadi izin itu penting. Kalau kita izinnya saya nggak masuk kantor. Izin. Izin. Itu penting. Jadi kalau kita berdoa, apalagi sesuatu yang besar, ya Allah, izinkan dan ridhoilah apa permintaan saya. Nah, yang banyak izin ada lagi di surat 5 ayat 10 tentang hujat Nabi Isa. Izinnya lebih banyak. Kalau tadi di sini izin cuma satu, inilah. Tapi di surat 5 ayat 110, silakan buka surat 5 ayat 110 tentang hujat Nabi Isa juga. Jadi saling menguatkan, saling melengkapi ayat-ayat. Surat 5 ayat 110.
Angin banget katanya. Yang coba baca aja. Yang penting kebaca. Surat Al-Maidah 110, silakan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Kau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaya dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dan keinginan mereka membunuhmu. Dikala engkau mengungkapkan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Coba perhatikan kata izin ada berapa kali? 4. Terus terang Bapak Ibu, saya baru memahami ayat ini dengan izin itu baru sekarang. Minggu sekarang itu Quran hebatnya memberikan ilhamnya bisa jadi sekarang. Jadi biizninya ada 4 kali ya, betul? Biizni, 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 biizni 4 kali. Dengan izinku kata Allah. Izin Allah. Yang diizinkan Allah apa? Pertama, mujizat Nabi Isa ditambahnya. Tadi kan ada 5 sudah ya. Ditambah Nabi Isa lahir tanpa ayah. Itu bahasanya tadi. Aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Itu artinya Ruh Allah ya. Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah lewat ruhnya tanpa ayah. Itu mujizat Nabi Isa termasuk. Dia lahir tanpa ayah. Itu mujizat. Yang kedua bisa bicara sejak waktu bayi. Kan di ayat yang tadi nggak ada. Tapi lihat ini ada. Itulah Al-Quran itu saling melengkapi. Ya, walaupun bicara soal mujizat Nabi Isa, tapi di ayat ini ditambah, yaitu bicara saat bayi. Yang lainnya hampir sama. Yang ini sama ya, menyembuhkan orang penyakit kusta, menyembuhkan kehidupan guru, ya, menghidupkan orang mati dan sebagainya sama. Sama tuh. Cuma di sini tambahannya, kalau di ayat tadi Bismillah cuma 1, kalau di sini 4. Bismillah. Ini pesannya, kalau kita berdoa kepada Allah ingin dikabulkan, tambahkanlah kata izin. Ya Allah, bla 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 begitu ya. Izinkanlah, ridhoilah, kabulkanlah apa permohonan. Ibu tanya, Pak, pakai ini, saya juga mau pakai ini sekarang nih. Kemarin belum pakai, rupanya pakai ini sekarang dan biizni dengan jangan kemarin belum dapat izin. Jadi harus pakai izin karena biiznillah dengan izin. Ya Allah kabulkanlah doa-doaku dengan izinmu, ridhomu dan kasih sayang atau dengan rahmat. Karena kita bukan hanya ingin izin juga ridhonya. Ada orang dikabulkan Allah diizinkan tapi tidak diridhoi. Contoh orang mau kaya dia bersemedi memuja di Gunung Kawi. Pulang 2 bulan kemudian kaya. Dia kaya, benar kaya. Yang membuat kaya Allah dengan izinnya, tapi tidak dengan ridho. Yang kita inginkan izinnya, ridhonya, dan rahmatnya. Ridho itu termasuk rahmat. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ya, mujizat Nabi Ibrahim apa? Tidak mempan dibakar api. Bukan surat 21. Surat 21, surat Al-Anbiya ayat 68-70.
Surat 21, surat Al-Anbiya, ayat 68. Ya, ya, pendek ayatnya. Surat 21 Al-Anbiya ayat 68 sampai 70. Ya, baca terjemahnya aja, Bu. Terjemahnya jangan sampai kecil-kecil banget nggak baca. Mereka berkata, berkatlah dia dan bantulah Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. 70 ayat 71 lagi. Dan mereka maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling Rugi menyesal ini aksa ini. Ini buat Nabi Ibrahim tidak apa dibakar api. Apinya berkobar-kobar, Nabi Ibrahim di tengah api itu, apinya udah padam, Nabi Ibrahim masih ada di situ. Artinya malah apinya malah dingin. Ya narukuni di ayat 69 kemudian. Kulna Allah berfirman, ya naru wahai api, kuni jadilah kamu api bardan dingin. Bardan itu dingin atau jadi es malah. Makanya bar itu bisa es artinya. Dingin. Maun barid air dingin. Wasalaman dan menyelamatkan. Itulah mujizat Nabi Ibrahim. Kalau mujizat Nabi Musa banyak ya. Dengan tongkat belah laut merah. Dengan tongkat memukul batu keluar 12 mata air. Batu tuh. Terus menurunkan makanan mana dan salwa. Dapat jadi ular. Dapat jadi ular dan ular itu memakan ular-ular kecil, ular sihir. Ya. Dimakan oleh ular besarnya Nabi Musa alaihis. Kemudian Nabi Musa kalau megang begini, ketiaknya keluar cahaya. Kalau saya Ustaz langsung bau. Kalau dia set cahaya keluar, langsung aromanya beda. Kalau dia set cahaya itu, jadi keluar dari kantong bajunya, mana kantong bajunya. Itu Nabimu, coba buka surat 27 Nabi Musa. 27 yang keluar cahaya ya. 27 surat apa An-Naml ayat 8. Ya. Ayat 12 maksudnya. Ayat 12. Enggak, surat 27 An-Naml ayat 12-nya. Jadi itu patung baju. Ya baca, baca Bu surat. yang akan dikemukakan kepada Allah dan kaumnya mereka benar-benar orang yang fasik. Ya orang yang fasik Fir'aun dan kaumnya itu. Itu salah satunya Nabi Musa itu dia memasukkan tangannya ke leher bajunya dalam tafsir itu. Jadi dia punya tangan pendek nih ya. Dia ini memasukkan tangannya melalui leher baju ini ya, leher baju ini ya. Jadi masukkan tangan ke sini, buat tadi begini ya, sini keluar cahaya. Gitu. Kalau nenek-nenek dulu ke sini keluar dulu, nenek-nenek dulu. Nenek saya, nek minta duit, bentar ya, duit situ. Iya, nenek yang benar nenek saya itu dulu. Jadi saya ingat nenek itu karena Nabi Musa. Nabi Musa masukin ke sini, keluar cahaya. Kalau nenek masuk ke sini, keluar uang. Itu mujizat bukannya nenek saya itu. Bukan kali ya. Bukan. Bukan mujizatnya. Tapi aromanya beda begitu.
Nah, mungkin nenek juga baca ayat ini barangkali. Makanya neneknya di situ. Ya jadi mukjizat. Tapi kalau ini jadi nenek ini nggak begitu kan nantinya. Langsung ditransfer aja gitu ya. Langsung kayak QRIS aja gitu. Kita ini gitu. Ya, yang saya ingin sampaikan, para nabi itu punya mukjizat tadi saya sebutkan. Pertanyaannya, apakah mujizat itu diwariskan nggak kepada kaumnya umatnya? Enggak. Nah, mujizat nabi kita ini diwariskan nggak? Itu bedanya. Itulah bedanya. Jadi kalau kita baca Quran dan bukan berarti kita sedang tadabbur baca tilawah mujizat terbesar Rasulullah SAW, berarti pahalanya besar. Malah kita harus berjihad dengan Quran. Berjihad dengan Quran. Bukan sudah 25 ayat 52. Kita harus jihad dengan Quran. Ya, Al-Quran ayat 52. Jadi kita harus berjihad dengan Quran. Balik ya, jihad paling udah berjihad ya. Setiap minggu berbalik-balik sudah jihad. Ya, surat Al-Furqan 25 ayat 52. Ya, baca. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Ya. Kalau tuti'il kafiri, jangan mengikuti taat. Dicocok hidungnya oleh orang kafir. Wajahidhum bihi, maka berjihadlah, sungguh-sungguhlah melawan mereka atau berjuang mereka bihi dengan Quran. Jihad dan kabilah dengan jihad yang besar. Terus terang aja orang kafir itu non muslim itu takut kalau umat Islam itu selalu dekat dengan Quran. Takut mereka. Kalau kita jauh dari Quran enggak. Jadi supaya mereka takut dengan kita, maka kita harus sering berinteraksi dengan Quran. Untuk baca ya, tadabbur, tilawah dengan jihad yang besar. Dan kalau kita sudah berjihad dengan Quran, Allah berikan pahalanya itu berkah dan rahmat. Pasti Allah berikan berkah dan rahmat. Itulah tujuan kita tadabbur sebenarnya, supaya hidup kita diberkahi dan dirahmati Allah. Jadi tadabbur ini bagi yang ikut sekarang tadabbur, mesti tujuan saya tadabbur. Maka saya punya tujuan. Ya. Kalau nggak ada tujuan nggak jelas jadi. Kita kemana-mana harus ada tuh. Bukankah kita kalau pesan Grab atau ini tujuannya apa? Tulis ya. Kalau nggak ditulis itu bingung tuh yang apa? Bagaimana lain itu bingung ya kemana nih ini? Kok nggak ditulis tujuannya? Udah dia muter-muter aja Jakarta. Ya, surat 6 ayat 155. Itu tujuan kita dekat dengan Quran. Ya. Surat 6 ayat 155. Baca terjemahnya. Surat 6 Al-An'am ayat 155. 105 mi'ah khamsu wa khamsin. Mi'ah khamsu wa khamsin. 155, silakan baca. Bu Dewi sekarang. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami tunjukkan dengan berkat. Dan bertakwalah agar kamu mendapatkan rahmat yang Allah. Ada dua kunci di situ, berkah dan rahmat. Ada dua pesan ayat ini, berkah dan ya, itu yang kita harapkan, dapat berkah dari Allah, dapat rahmat. Berkah. Kalau berkah itu apa namanya abstrak, susah berkah. Yang berkah itu jadi kalau kita ingin diberkahi hidup kita oleh Allah dan dirahmati, maka ikutilah Quran. Fattabi'uhu, maka itulah Quran. Ikuti itu berarti tadabburi, tilawah, dan amal. Ya.
membaca, mendalami dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Kita kembali ke yang tadi, pokok bahasan tadi, 3 amal soleh yang menghadirkan 10 pahala. Surat 35 kita kembali ininya di situ. Pokok bahasannya di situ ya. 3 amal soleh. Kita kembali lagi ke surat 35. Kita langsung uraikan 10. Ya. 3 amal soleh tadi apa? Baca Quran, sholat, berinfak. Pahalanya pertama, tijarah lan tabur. Itu pahala pertama. Tijarah lan tabur, keuntungan yang tidak akan rugi. Keuntungan. Kalau nggak usah pakai tiada rugi, berarti itu tambahan menegaskan. Berarti mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Kenapa ada dunia akhirat? Karena kata kerjanya sekarang dan akan datang. Yarju itu sekarang dan akan datang. Jadi Allah berikan pertama keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungannya apa? Allah alam. Keuntungan dunia akhirat itu bisa ketenangan, kebahagiaan secara rohani ya. Keuntungan rohani itu ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian gitu. Itu secara rohani. Dan secara materi ya ibu sama sudah semua. Itu keuntungan pertama. Yang kedua, pahala maksudnya ya. Tadi kan 10 pahala. Pahala kedua, disempurnakan balasan. Sempurna balasan. Disempurnakan balasan. Sempurna. Yang ketiga, wa yazidahu min fadli, ditambah karunia atau nikmat. Yang ketiga pahalanya ditambah karunia. Jadi sudah ada ditambahin. Ditambah karunia garis miring ini wa yazidahu fadli. Itu pahala yang ketiga. Sedikit saya penjelasan. Kalau kita nambahin orang, bisa kita kasih 1 juta, paling nambahnya 100.000. Nggak mungkin nambah 1 juta lagi. Pasti di bawah 1 juta. 500 gitu. Kalau Allah nambahin, dikasih 1 juta, nambahinnya 1 miliar. Itulah bedanya tambahan manusia dan tambahan Allah. Bahkan tidak disangka-sangka. Layak tasib. Tidak disangka, tidak diduga. Tidak diduga-duga. Ya, itu namanya ditambah. Pahala yang ketiga. Pahala yang keempat, diampuni dosa. Ghafur, diampuni dosa. Jadi nanti ibu-ibu bisa ceramah di rumah masing-masing. Ini bahannya ini. Ya, ini dia. Keempat, diampuni dosa palanya. Kelima, dicukupkan kehidupan. Syakur, dicukupkan kehidupan. Cukup aja dia. Mau mau rekreasi, oh gitu aja. Cukupkan. Itu ya. Nah, pahala yang ke-6 itu loncat di ayatnya. Di ayat 33, surat Fatir ayat 33. Baca dulu dah ayat 33-nya. Surat Fatir tadi. Kan surat Fatir ayat 35, surat 35 ayat 33-nya. Itu pahala yang ke-6. Coba baca terjemahannya ayat 33-nya. Loncat berarti. Jadi ayat 30 tadi loncat karena ayat 31 32 itu masih menjelaskan Quran. Menjelaskan tentang Al-Quran. Mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka yang dan mereka Ya, gitu. Jadi pahala yang ke-6 dimasukkan surga. Surga Adam itu surga VIP.
Surga VIP-nya Firdaus. Dan kebanyakan orang-orang mukmin beriman soleh itu masuk surga ada, termasuk nanti bertemu dengan keluarga di surga itu surganya surga ada. Berarti pahala amal soleh yang menyebabkan kita masuk surga bersama keluarga tiga amal soleh ini: baca Quran, sholat, berinfak. Itu bisa memasukkan kita ketemu dengan keluarga kita di sini. Entah itu bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, semua. Gurunya ikut surga. Amin. Ya, ini masuk surga ada. Di surga ada itu jangan tanya ya. Dikasih perhiasan. Wah, senang banget ini di sini. Di surga ada perhiasan emas, mutiara, ya pakaiannya sutra. Ya, surga dan gak kaleng-kaleng di sana emasnya. Bukan 24 karat dulu. Hah? Ya emas bener-bener emas murni. Emas. Di sana jual tuh nggak ada yang beli orang ber. Ya, hah? Hah? Nggak perlu khawatir. Ya. Itu pahala yang keenam. Pahala yang ketujuh ayat 34-nya. Ya 34 baca dulu. Baca pahala yang ketujuhnya. Hah? Ya. Yang tadi. Oh ya. Atau saya baca aja terjemahnya ya. Ya. Dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun lagi maha. Kata kuncinya di situ duka cita, duka lara. Jadi Allah akan menghilangkan kesedihan. Hazan itu kesedihan. Karena bahasanya kan apa? Wa qalu alhamdulillazi adhaba 'annal hazan. Hazan itu sih, makanya la tahzan, jangan don't be sad ya mesti. Ya. Jadi dia tidak larut dalam kesedihan. Ya, tidak bersedih. Ya, atau nggak usah inilah apa namanya sedih. Kalau orang suka baca Quran, sholat, sedekah, dipastikan dia tidak bersedih karena sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan, apalagi nanti di akhirat dia masuk surga. Tidak ada yang masuk surga sedih. Ya, itu balasan ke 7. Ke 8 ayat 35-nya. Ya, 35-nya. Dia yang menempatkan kami di tempat yang kekal, surga, dengan karunia-Nya. Di dalam kami tidak lelah dan lesu. Ya, kuncinya tadi tidak lelah dan lesu. Jadi orang baca Quran itu optimis, semangat. Ya, ya tidak pernah mengeluh lah. Ya, jadi tidak khawatir karena sudah dijamin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi yang dari pahala 1 sampai 5 itu tadi itu. Ya, sudah dijamin tuh. Ada garansinya itu. Jadi dia tidak akan pernah mengeluh, ya merasa lesu atau apa namanya lelah gitu ya. Semangat terus berarti lelah. Lelah itu maksudnya putus asa gitu. Dia optimis dia itu ya. Itu pahala yang ke-7. Yang ke-berapa? Ke-8 tadi ya. Ya, ke-9 ayat 36. Ya. Dan orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Jadi ayat 36 ini kalau kita pahami itu sebenarnya berlawanan dengan ayat 33. Maksudnya dipastikan kita tidak akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Tidak pasti masuk surga tadi udah kan. Nah, katakanlah ini nomor 9-nya tidak seperti orang kafir yang Allah masukkan kepada neraka jahanam. Jadi pas terjaga dari neraka jahanam atau dipelihara, dilindungi
masuk neraka jahanam. Jadi sudah dipastikan ke surga, juga Allah melengkapi, menyempurnakan pahalanya. Dia tidak akan kena api neraka jahanam. Yang ke-10 terakhir, yang ke-10 pahalanya ayat 37. Yang dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan, bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Bukankah pula telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah asap kami bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong. Ya, pahala yang ke-10 itu diambil sarinya dari ayat ini. Ya Tuhan kami, keluarkan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang telah kami Ini bentuk pernyataan apa namanya? Penyesalan. Ingin dikembalikan lagi ke dunia, didudukan, nanti kami menjadi orang yang baik kira-kira. Menyesal. Jadi orang yang pahala yang kelima, ke-10, tidak akan menyesal. Tidak akan pernah menyesal. Memang di Quran itu di akhirat nanti banyak orang yang menyesal tidak sholat, menyesal tidak mengkaji Quran, menyesal tidak beristighfar. Itu menyesal aja udah apa namanya siksaan itu. Artinya menyesal yang tidak ada gunanya lagi. Ibaratnya kakek-kakek ingin jadi anak kecil lagi udah nggak bisa. Ya. Bahkan di surat yang lain lebih baik jadi tanah. Ya. Di akhirat nanti orang-orang kafir itu lebih baik jadi tanah. Ya. Bukan surat 7 terakhir ya. Bukan surat 78 ayat terakhir. Surat 78 ini bentuk penyesalan. Lebih baik jadi tanah aja dah. Surat 78 yang terakhir ayat 40. Ya Anda Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnakum adaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mau coba aja boleh baca ini? Bang. Ya, kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir agar yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah dibuat oleh kedua Di tangannya. akhirat. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya jamu aku jadi tanah. Nah, jadi daripada jadi manusia lebih jadi tanah. Kalau dari manusia dihisap, ya disiksa, dihisap gitu. Kalau jadi tanah kan enggak. Ya, bisa jadi tanah surga nantinya. Ya, surga. Ya, baik. Bapak Ibu cukup jadi 3 amal soleh, baca Quran, sholat, bersedekah, datangkan 10 pahala. Ustadz nomor 7 apa? Jadi 10 pahala sebab kita melakukan 3 amal soleh. 3 amal soleh inilah yang menyebabkan kita juga berkumpul dengan keluarga, bersama keluarga di surga Aden. Nanti mungkin ke depan kita akan membahas tentang surga Aden. Supaya ibaratnya saya mau promosikan diri saya, ibaratnya saya punya apa namanya perumahan lah kira-kira gitu ya, perumahan di surga Aden. Istana malah bisa ada fasilitasnya apa, kenikmatannya apa, makanya yuk kalau ini DP 0% ya, DP 0% ya. Yang penting amal solehnya tadi ya. Yang penting mengerjakan amal. Nomor 7 Ustadz. Begitu saya dapat saya sampaikan. Karena waktunya terbatas. Apa ada pertanyaan? Nomor 7 Ustadz apa ya? Belum kecatat. Ya? Nomor 7. Nomor 7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Hmm.
Ya. Hmm. Ya. Hmm. Iya. Oh sampai ini surga, sesuka dan. Iya, iya. Ya. Ya. Pertama saya ingin jawab bahwa ketika Al-Quran ditanya, Quran yang menjawab sendiri. Istatik Quran. Pertanyaan Quran, Quran itu. Yang kedua, saya baru menyampaikan, langkah tadabbur Quran itu kan ada 5 nih. Yang pertama, kaitkan kata dengan kata. Kaitkan surat ayat dengan ayat. Surat dengan surat. Perhatikan akhir ayat. Yang keempat, yang kelima, perhatikan urutan kata, urutan ayat dalam sebuah surat atau urutan kalimat dalam sebuah ayat. Nah, kalau tadi yang ditanya Pak Haji, itu karena kita menggunakan urutan ayat dalam sebuah surat. Hanya menimbulkan 10. Karena ibaratnya satu tema itu penjelasannya itu ada. Penjelasannya ada. Penjelasannya ada. Kalau di Quran yang saya pegang ini enak. Jadi ada tema itu, sebelum ada tema yang lainnya, itu ayat itu terus saja. Berarti itu satu kesatuan yang utuh. Nah, kalau urutan kalimat dan sebuah ayat, contoh gini, sakinah, mawadah, warahmah itu urutan. Malam, siang. Makanya kalau kita ngomong berurut itu lebih konstruksi. Misalnya, baiklah saya ingin sampaikan beberapa poin atau ingin sampaikan beberapa poin sebagai berikut. 1, 2, 3 itu sebenarnya semakuran apa namanya logika Quran bahasa gitu, logika Quran. Dengan itu kalau ngomong itu harusnya terurut gitu kan. Nah, 1, 2, 3. Ya, itu lebih mudah dipahaminya. Urutan 1, 2, 3. Jadi Pak Haji jawabannya karena memang urutannya di Quran begitu. Sehingga 10 itu tadi memang terurut di sini. Cuma memang yang bisa menangkap itu pertama itu adalah dari apa? Tentu dari apa? Izin Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, modalnya bahasa Arab. Modal utamanya adalah bahasa. Beruntung saya belajar bahasa Arab. Jadi kita memahami ini langsung nyambung. Akhirnya. Baik, kita akhiri dengan baca doa bersama-sama. Kita tutup yang kita sempurnakan dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Ya Allah terangi hati-hati kami dengan cahaya. Wa zain akhlaqana bi akhlaqil. Ya Allah hiaskan akhlak kami, budi-budi kami dengan wa najina minan nari bi karamatil Qur'an. Ya Allah jauhkan, selamatkan jasad kami, ruh kami dari siksa api neraka dengan Qur'an. Wa adkhilna fil jannati bi mu'jizatil Qur'an. Ya Allah masukkan kami dalam surga dengan izin dan ridhomu dengan mukjizat. Allahumma aftah lana hikmatan wa syur alaina rahmatan min khazaini rahmatika ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من الشاكرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih, kebenaran dari Allah, kesalahan dari diri. Kita tutup dengan baca doa penutup majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima Terima kasih kasih Pak Ustadz. Terima Ustadz. kasih Terima kasih Bu Ibu semua. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sayang nih yang di Zoom gak ikut di foto ya. Tadi ada berapa? 10 ya. Assalamualaikum. Salam.